Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Elfreda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah profesi, yaitu fotografer. Jadi, fotografer itu adalah seorang yang mengambil gambar atau mengambil suatu peristiwa menggunakan media kamera. Dan dapat disimpulkan bahwa fotografer itu merupakan seorang profesional yang berfokus pada dunia seni guna memotret dan merekam peristiwa tertentu. Pekerjaan ini itu sering ditemukan pada berbagai sektor industri yang berbeda-beda dan memiliki spesialisnya masing-masing. Adapun job desk seorang fotografer adalah mengambil gambar dan mengedit konten visual yang dibutuhkan oleh klien, menghasilkan sebuah foto menggunakan metode-metode yang tersedia untuk media digital, lalu melakukan penyesuaian gambar setelah proses pemotretan, dan mempromosikan bisnis dari seorang fotografer kepada klien dan publik, membeli persediaan produksi dan editing yang mumpuni. Seorang fotografer haruslah mempunyai skill di dalam menciptakan suatu karya fotografi. Skill yang wajib dikuasai oleh seorang fotografer adalah kemampuan artistiknya. Lalu, kemampuan teknis untuk menggunakan kamera, kemampuan dalam proses editing, kemampuan komunikasi yang baik antara fotografer dan klien agar memperoleh hasil yang baik sesuai dengan permintaan klien. Lalu, harus teliti dan cekatan jika adanya revisi dari pihak klien. Lalu, kemampuan bekerja sesuai deadline yang telah ditentukan, memiliki sikap kreatif dan inovatif. Adapun proses desain dari hasil fotografer, yaitu membuat mood board. Hal ini menjadi gambaran dari foto yang akan dibuat nantinya. Setelahnya adalah proses pengambilan gambar dengan menentukan angle atau sudut kamera yang dapat menghasilkan foto yang maksimal. Setelah itu adalah proses untuk edit dengan menambah elemen-elemen yang diinginkan oleh klien. Setelah desain dari sebuah fotografi, itu selesai, akan ditunjukkan kepada klien untuk diberi masukan dan sesuai dengan mereka inginkan. Dan untuk menentukan biaya dari seorang fotografer adalah tidak bersaing harga dengan fotografer lain. Jadi, seorang fotografer ini harus memahami kondisi yang sedang dialami dan memiliki keyakinan atas kualitas dirinya sendiri. Tetapi, jangan juga memaksakan diri untuk mematok harga yang terlampau murah. Nah, cara menentukan harga jasa fotografer ini perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan bisnis yang mengalami kerugian dengan memperhatikan beberapa aspek yang harus diperhatikan agar memperoleh harga yang pas. Nah, adapun kode etik yang harus dipahami oleh seorang fotografer, yaitu hukum menggunakan foto orang lain tanpa izin, karena hal itu dapat melanggar penggunaan hak cipta. Lalu yang selanjutnya adalah hukum memfoto orang lain secara diam-diam. Karena jika hal tersebut dilakukan secara sembarangan, maka fotografer tersebut secara tidak langsung melakukan pencemaran nama baik. Lalu, melakukan komitmen kepada klien dengan menghormati hak, martabat, dan kebutuhan klien. Nah, untuk memilih sebuah proyek itu sendiri, seorang fotografer haruslah memperhatikan kejelasan dari proyek yang diminta oleh klien, serta memperhatikan kemampuan diri dalam menerima sebuah proyek. Setelahnya, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan saat bekerja dengan klien, yaitu kecepatan dalam berpikir kreatif dalam menerima konsep yang diinginkan oleh klien, menghormati klien, berkomunikasi dengan baik dengan klien, serta memperhatikan deadline dari suatu proyek yang telah disepakati bersama. Selain itu, fotografer juga harus memperhatikan copyright
dalam menjalani profesinya dengan memperhatikan aset-aset yang digunakan untuk mengedit foto dan menjunjung tinggi orisinalitas dari sebuah karya foto itu sendiri. Nah, adapun contoh pelanggaran etika yang dilakukan oleh fotografer, yaitu pertama, invasi privasi, lalu memanipulasi gambar atau memberikan sebuah informasi yang menyesatkan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.